Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dia Anjani dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah organ yang mengatur segala hal di tubuh kita, yaitu otak. Karena otak adalah organ yang paling sensitif, otak berada di dalam rangka yang disebut tengkorak. Mulai dari aktivitas fisik, memecahkan masalah logis, hingga berurusan dengan emosi dan perasaan, sampai urusan kreativitas, otaklah yang berperan. Oleh karena itu, otak kita tidak pernah beristirahat. Otak kita dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: cerebellum atau otak besar, cerebellum, dan batang otak. Cerebellum adalah bagian terbesar otak yang bisa dibagi lagi menjadi belahan kanan dan kiri yang disebut hemisfer. Masing-masing hemisfer memiliki lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Setiap lobus menjalankan fungsi berbeda. Cerebellum bertanggung jawab dalam pergerakan dan koordinasi tubuh. Ini membuat kita memiliki rasa keseimbangan dan oleh karenanya mencegah kita terjatuh. Brainstem termasuk otak tengah, pons dan medula oblongata. Fungsinya adalah mengatur gerakan tak sadar seperti bernapas, denyutan jantung, dan tekanan darah. Otak adalah bagian dari sistem yang disebut dengan sistem saraf. Secara struktural, sistem saraf dibagi menjadi 2 jenis, sistem saraf pusat atau CNS dan sistem saraf tepi atau PNS. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jembatan yang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi. Sumsum tulang belakang bermula dari medula oblongata dan membentang hingga area pinggang dari tulang belakang. Sistem saraf tepi adalah jejaringan saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Bayangkan sistem saraf tepi sebagai jejaringan jalan tol yang menghubungkan tubuh dengan sistem saraf pusat. Jalan tol ini memiliki 2 jalur. Mari kita bahas. Ketika kita memegang gelas berisi kopi panas, saraf sensorik di tangan kita mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf sensorik yang juga disebut saraf aferen yang memberitahu bahwa gelasnya panas. Otak memproses informasi tersebut dan mengirim respon melalui saraf motorik yang disebut saraf efferents yang menyuruh kita meletakkan kembali gelas itu. Sistem saraf tepi terdiri atas 43 pasang saraf yang terdiri atas 12 pasang saraf berasal dari otak, disebut saraf kranial, dan 31 pasang berasal dari sumsum tulang belakang yang disebut saraf spinal. Sekarang kita bahas tentang neuron. Neuron adalah unit dasar dari sistem saraf. Saraf inilah yang mengirimkan sinyal listrik ke otak. Sel saraf memiliki 3 bagian: dendrit, soma, nukleus, dan akson. Dendrit berfungsi sebagai penerima input bagi sel saraf karena menerima input berupa sinyal listrik dari sel saraf lain. Akson berfungsi sebagai pengirim sinyal, yaitu mengirim respon berupa sinyal listrik ke sel saraf lain. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem saraf. Saya harap video ini dapat membantu dalam memahami sistem saraf.